Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau bikin kari papusing, salah satu gorengan yang unik banget sih menurut aku. Jadi untuk kalian yang pengen tahu gimana cara bikinnya, tonton video ini terus sampai habis ya. Sekarang kita akan bikin isiannya dulu. Bahan-bahannya 250 gram kentang yang udah dikukus yang dipotong dadu, 250 gram wortel yang udah dipotong dadu dan dikukus atau direbus, 10 buah buncis dan dipotong kecil-kecil, 250 gram daging ayam lalu dipotong dadu, 3 siung bawang merah lalu diiris, 4 siung bawang putih yang dicincang halus seperti ini, 1 buah bawang bombay lalu dipotong kecil-kecil, mentega atau margarin secukupnya untuk menumis, 1 sendok makan saus sambal dan 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok teh bubuk kari, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk. Nah, sekarang panaskan wajan lalu masukkan mentega atau margarin juga boleh. Tumis menteganya sampai meleleh, lalu masukkan bawang putih cincang dan kita tumis sampai harum ya. Masukkan bawang merah yang udah diiris, tumis sampai bawang merahnya mengeluarkan bau harum. Dan sekarang kita akan masukkan bawang bombay yang udah dipotong kecil-kecil, tumis sampai bawang bombaynya layu saja ya. Nah, kalau sudah layu, sekarang kita masukkan ayam. Aduk-aduk lalu masak ayamnya sampai setengah matang saja. Dan sekarang kita akan masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh bubuk kari. Lalu tambahkan saus sambal dan saus tomat. Lalu aduk-aduk semua bahannya tercampur rata dan tumis sebentar sampai semua bahannya menyatu. Dan sekarang kita akan masukkan wortel, kentang yang udah dikukus sebelumnya. Lalu aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Dan sekarang kita akan masukkan 300 ml susu cair. Nah, ini mohon maaf tadi aku lupa ya ngejelasinnya di awal. Tuang semua susu cairnya ke dalam wajan. Dan sekarang diaduk rata dulu sampai semua bahannya tercampur rata dan tutup pancinya sampai semua bahannya empuk. Nah, ini semua bahannya udah mulai empuk. Sekarang kita akan masukkan buncis. Lalu aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Dan terakhir sekarang kita akan masukkan daun bawangnya. Dan jangan lupa diaduk-aduk terus sampai semua bahannya tercampur rata dan airnya menyusut. Nah, jangan lupa dites rasanya dulu. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan aja sesuai selera. Nah, ini isiannya udah matang dan airnya juga udah mulai kering. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan ya. Dan sekarang kita akan bikin kulitnya. Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang, 120 ml air putih biasa aja, 50 ml minyak goreng, dan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu 1 sendok teh bawang putih bubuk, ini opsional ya, kalau mau skip juga nggak apa-apa. Sekarang masukkan tepung ke wadah yang lebih besar. Lalu masukkan garam, kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Tambahkan minyak. Dan aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur rata, cukup pakai tangan aja. Sekarang masukkan air secara bertahap ya.
Dan uleni semua bahannya sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis. Lalu sekarang kita sisihkan dan istirahatkan kira-kira 30 menit. Nah, sekarang kita akan bikin campuran bahan kulitnya yang kedua. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu protein sedang, 70 gram mentega atau margarin juga boleh. Nah, sekarang kita akan campurkan menteganya ke dalam tepung dan sekarang kita akan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, bulatkan adonan lalu tutup dengan plastik dan istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini udah 30 menit. Sekarang ambil adonan yang pertama tadi lalu uleni sebentar sampai mulus seperti ini. Lanjut ditimbang dulu dan sekarang kita akan bagi 4 sama rata. Nah, ini udah selesai kita bagi semua dan sekarang bulatkan terlebih dahulu adonannya. Nah, kalau semuanya udah selesai dibulatkan, sekarang taruh adonannya di wadah yang tertutup ya. Karena kalau tidak, ini adonannya akan cepat kering. Dan kita sisihkan ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan yang kedua. Ini sama dengan cara yang pertama tadi. Sekarang kita akan timbang lalu kita akan bagi menjadi 4 sama rata juga. Dan lanjut bulatkan. Nah, kalau sudah selesai dibulatkan, taruh adonan yang kedua di tempat adonan yang pertama tadi. Nah, sekarang ambil masing-masing satu adonan. Nah, ini sisanya kita tutup dulu dengan plastik lalu kita sisihkan. Sekarang pipihkan adonan yang pertama menggunakan rolling pin. Pipihkan sampai seperti ini, lalu taruh adonan yang kedua di atas adonan yang pertama. Dan lanjut, sekarang kita akan lipat adonannya. Nah, caranya bisa dilihat ya, seperti yang saya contohkan. Nah, kalau sudah selesai dilipat, sekarang kita akan pipihkan lagi. Kalau udah pipih seperti ini, sekarang kita akan gulung adonannya. Nah, sekarang kita akan pipihkan lagi. Caranya sama seperti yang saya contohkan. Pipihkan adonannya memanjang seperti ini. Nah, sekarang kita akan gulung kembali. Kalau bisa, saat menggulungnya itu agak sedikit dipadatkan ya. Usahakan menggulungnya itu rapi seperti yang saya contohkan ini. Dan lakukan cara yang sama untuk adonan yang lainnya. Lalu ini udah selesai semua kita gulung. Dan sekarang kita taruh lagi di wadah yang tertutup ya. Ambil satu adonan yang udah digulung tadi. Lalu sekarang kita bagi 4 sama rata. Dan sekarang ambil satu potongan, usahakan ini bekas potongannya ditaruh bagian atas ya, lalu kita giling menggunakan rolling pin. Nah, ini info penting banget ya, supaya nanti layernya itu bagus keluarnya. Jadi pada saat menggiling itu nggak usah ditekan terlalu keras, cukup digiling lembut saja. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan kalau layernya itu udah mulai kelihatan. Nah, ini kulitnya udah tipis, sekarang dibalik, lalu diberi isian yang udah kita bikin sebelumnya. Takarannya bebas sesuai selera masing-masing aja. Nah, kalau udah, sekarang kita rekatkan bagian pinggirannya dengan cara pencet-pencet bagian pinggirnya ini seperti yang saya contohkan. Nah, bisa dilihat sendiri kan teman-teman kalau ini layernya udah bagus. Dan sekarang kita lanjut bentuk bagian pinggirannya. Nah, ini terserah teman-teman aja, kalau mau dipilin kayak bikin pastel juga boleh, atau kalau mau lebih simpel lagi pakai cara yang saya contohkan di video ini. Nah, ini semua udah selesai kita cetak dan sekarang kita lanjut akan menggoreng.
usahakan menggorengnya dengan minyak yang banyak ya. Goreng dengan api sedang saja. Goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Nah, ini kari popnya udah mateng dan warnanya juga udah kecoklatan. Sekarang langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, sekarang saya akan lanjut menggoreng sisanya, tapi ini saya goreng sebentar aja ya. Karena ini nanti aku mau simpan di freezer dulu. Jadi kari pop ini juga bisa loh dijadikan frozen food. Nah, ini kari popnya yang mau saya jadikan frozen food tadi dimasukkan dulu sebelumnya ke dalam plastik ziplock, lalu ditutup rapat dan baru dimasukkan ya ke dalam freezer. Dan ini kari popnya udah siap dihidangkan ya teman-teman. Nah, ini hasil kari popnya cantik banget, layernya juga bagus, rapi. Ini kulit kari popnya nggak keras sama sekali ya, tapi ini kulitnya crunchy banget dan isinya di dalamnya itu lembut. Nah, jangan lupa makannya itu pakai cabai rawit, dikasih sedikit mayonaise dan saus sambal. Duh, ini pasti enak banget dan teman-teman harus coba. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum.